Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaila dengan NIM C24190003. Di sini saya akan memberikan video tutorial terkait dengan latihan soal pada bab makanan ikan. Lanjut ke IP dan lain-lainnya. Di sini kita akan menggunakan terlebih dahulu data yang telah kita peroleh dengan mencari apakah nama di sini itu sudah sesuai dengan di sini. Maka dari itu kita memakai rumus if. Kemudian di sini logical test-nya itu match, karena kan kita mau menyesuaikan ya. Kemudian lookup value-nya itu yang kita cari ini ada Nistia. Kemudian buka tutup ini semuanya. Kemudian di sini kita pilih yang 0. Kemudian value if false-nya itu di sini kan kita mau cari sesuai apa tidaknya. Sesuai. Kemudian bintang. Nah, ini NA itu artinya dia nama Nistia yang di sini itu tidak sesuai dengan nama Nistia yang di sini. Tapi kita abaikan terlebih dahulu. Pertama kita yang ini dari ke bawah. Kan NA semua ya. Oke, jadi tapi di sini ada yang sesuai kok. Yang Cetoserus ini sama dengan yang di sini ya. Nah, yang pertama kita kan di sini belum sesuai ya. Jadi kita pakai Ctrl F di replace itu. Nah, ini namanya itu kan Nistia. Kita copy ke sini. Terus kita cari di sini nama Nistia yang benar itu yang mana. Nah, ini ternyata dia kurang S. Kemudian replace all. Oke, jadi di sini telah disesuaikan namanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah di nomornya. Nomor ini merupakan ini organisme dan nomor ikan. Nah, jadi Nistia I1. Ini nggak perlu di string, langsung di-drag aja ke bawah semuanya. Oke. Kemudian rata-rata ini merupakan pakai rumus average dari jumlah organismenya. Nah, di sini kita pakai 4 angka aja. Kemudian dari ke bawah juga. Oke, jadi yang selanjutnya adalah volume jenisnya menggunakan rumus build up. Kemudian pertama itu lookup value-nya, nama organismenya. Kemudian table array-nya itu nama organisme dan volumenya di string. Kemudian column index number-nya itu kan yang kedua, jadi nomor 2 dan 0 atau false. Ini pakai number. Kemudian di drag ke bawah. Kemudian volume rata-ratanya kita dapatkan dari perkalian dari rata-rata dan juga volume jenis. Dan ini di number. Kemudian di drag ke bawah. Oke, jadi di sini pertama kita akan mengurutkan terlebih dahulu organisme mana yang akan kita teliti untuk jadi kenal IP nanti. Di sini ada beberapa nama organisme yang sama, kita hapus saja. Berikutnya adalah nama ini, nama ikannya. Kita lakukan hal yang sama dengan mengcopy dulu semuanya. Kita copy, terus ke sini kita paste transpose. Nah, terus kalau misalkan udah ini iya aja. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah organismenya pada tiap nomor ikannya menggunakan rumus if error. Kemudian VLOOKUP. Nah, lookup value-nya adalah ini, jenis organismenya. Kita pakai string, kemudian dan nomor ikannya ini J1. Kemudian di sini setelah huruf pakai string. Kemudian table array-nya itu kita pakai yang nomor unik sampai ke rata-rata yang di bagian jantan. Nah, ini di string. Kemudian
column of index numbernya itu kan ini pertama kedua, jadi 2, kemudian 0, lalu kalau misalkan kosong tuh kita ini aja. Nah ini mungkin karena middle P tidak ada, kita coba dari ke bawah. Nah ada ternyata. Kemudian kita drag ke samping. Nah sudah ada. Oke, kemudian kita akan lanjut ke sigma F. Sigma F ini kita pakai rumus sum if. Range-nya itu nama organismenya. Kita string. Kemudian kriterianya itu nama dari ininya, organisme yang kita cari, hidup ya. Kemudian sum range-nya itu merupakan nilai dari volume rata-ratanya. Oke, di string enter, ganti ke number, terus kita drag ke bawah, ini terjemahkan sum didapat 0. Oke, jadi kita lanjut ke nilai FI. Sebelumnya kita ini bawa dulu. Nah, nilai F ini didapatkan dari sigma F jenisnya, kemudian dibagi sigma F total di string, kemudian dikali 100. Kemudian di drag aja ke bawah. Nah, kemudian ini di sum. Kemudian nilai OI itu didapatkan menggunakan rumus count A dari nilai gimana didapatkan kriterianya. Kemudian dikurangi count blank dengan nilai yang sama. Kemudian dibagi nilai count A dari ini di string. Kemudian kita akan berlanjut ke FI dikali OI. Itu tinggal FI, kemudian dikali OI. Kemudian di bawah. Drag dan pakai sum. Kemudian nilai IP didapatkan dari FI dibagi dari ini di string dikali 100. Di drag. Kemudian di sum. Kemudian nilai PIJ didapatkan dari FI dibagi ini di string. Kemudian PIJ pangkat 2, PIJ pangkat 2. Sum. Ini masih general ya. Kita ubah dulu ke number. Kemudian ini agar membedakan kita bold yang sumnya. Oke, selesai untuk ini. Kemudian kita akan mencari dan membuat grafik dari IP dari yang jenis datanya. Kita copy. Kemudian nilai IP-nya. Pakai paste value.
Ini kita buatkan saja di dua angka di belakang koma agar memudahkan perhitungan. Nah, kemudian di sini ada beberapa nilai yang di bawah 5%. Jadi kita di sini akan hitung nilai IP yang hanya di atas 5%. Jadi yang pertama kita copy lagi nilai yang di bawah 5% ini. Kemudian Niscia, kemudian ini, dan ini lainnya itu sum dari 24, kemudian 1 dan juga ini komandan. Nah, telah selesai. Jadi di sini organisme yang akan kita hitung itu ada 5 jenis dari Coscinodiscus, Niscia, Rizolosinia, Thalassionium, dan lainnya yang di bawah 5%. Langkah pertama untuk membuat grafik itu ke insert, kemudian ke pie chart yang 2D pie chart, kemudian select data, add. Untuk series ini kita kosongkan, namun series kali kita isi dengan nilai IP-nya. Kemudian ini edit jadi nama dari organismenya. Nah, setelah selesai, kita drag ke sini. Dan diganti jadi novil online. Kemudian chartnya kita hapus. Kemudian kita ganti jadi pattern. Pattern. Nah, kemudian kita di sini munculkan persentasenya dari tiap bagiannya dengan klik pie chart, kemudian klik kanan, add data labels. Kemudian di sini select optionnya kita ke menu data labelsnya. Nah, kemudian yang percentage di checklist dan yang perlu di unchecklist. Kemudian di sini outside and. Nah, kemudian untuk memperbesarnya kita pakai ini times enrollment 12. Ini juga kita ganti jadi times enrollment 12. Ini namanya masih ada jelas ya. Nah, setelah selesai untuk yang jantannya. Selanjutnya kita cari yang betinanya. Oke, jadi di sini telah ada hasil dari jenis organisme, kemudian memberikan sigma V, FI, OI, FI kali OI, IP, PIJ, dan PIJ pangkat 2 dari yang betinanya. Maaf ini lupa, harusnya PIB. Oke, telah dihitung juga nilai IP-nya, kemudian dipindahkan ke sini. Seperti biasa, di sini ada beberapa nilai IP yang di bawah 5%. Jadi di sini kita akan memindahkannya, karena nilainya nanti akan disatukan. Yang di atas itu diatom, kemudian ini lainnya lagi. Kemudian ini lainnya. Kita menggunakan langsung. lagi. Kemudian kita insert ke chart, jadi pie chart. Nah, kemudian select data, add. Di sini pakai nilai IP yang ini. Kemudian editnya itu sama, ini juga dipakai nilai IP novel yang lain. Kemudian chart title kita hapus dan pie-nya kita ganti ke pola pattern. Kemudian ini. Nah, kemudian kita pakai data labels di sini, unchecklist dan checklist percentage, dan outside and. Kemudian ganti fontnya jadi Times New Roman. Ini juga diganti jadi Times New Roman. Nah, setelah selesai pengerjaan untuk nilai IP bagi jantan maupun betina. Di jantan dapat kita lihat bahwa presentasi terbesar itu dimiliki oleh Rhizosolenia, kemudian disusul oleh Thalassionema. Kemudian di yang betina itu yang terbesar sebanyak 20% itu dia adalah Tintinopsis, dan yang kedua terbesar merupakan
lainnya, sedangkan yang lainnya itu di bawah ini ya. Oke. Oke, yang nilai IP telah selesai, kemudian kita berlanjut ke luas relung. Di luas relung ini kita akan menghitung nilai BA dan BI dari jantan maupun betina. Nilai BA dari jantan itu merupakan 1 dibagi PIJ kuadrat dari jantan. Nah, ini didapatkan nilai 3,7 sekian, kita bulatkan saja jadi 3 atau 4 angka. 4 ya. Oke. Nah, nilai BI ini adalah BA dikurangi 1, kemudian dibagi dari nilai organismenya. Jadi kita pakai rumus count dari organismenya, kemudian dikurangi 1. Oke. Nah, nilai BI-nya adalah 0,4619. Kemudian yang dari BA-nya, yang betina, 1 dibagi PIB kuadrat. Enter. Oke, nilai dari BA yang betina itu 1 dibagi nilai PIB kuadrat. Kemudian ini adalah nilai BA dikurangi 1. Kemudian dibagi N, jadi pakai count A. Organisme yang betina dikurangi 1. 0,221. Dari nilai BI yang terdapat di sini tuh dapat disimpulkan bahwa ikan yang diteliti ini, baik dari jantan maupun betina itu merupakan ikan yang selektif dalam memilih makanan karena luas relungnya mendekati angka 0, di mana ketika luas relung mendekati angka 0 itu dia adalah ikan yang selektif dalam memilih makanan. Sementara kalau misalkan ikannya itu mendekati angka 1, yang berarti lebih dari 0,5, maka dia itu luas relungnya lebih besar sehingga dia tidak akan selektif dalam memilih makanan, seperti itu. Oke, setelah mendapatkan nilai luas relung, kita berlanjut ke nilai dari tumpang tindih. Nah, di sini di sheet baru itu kita sudah ada dari tabel jenis organisme PIJ, PIJ pangkat 2, PIB, PIB pangkat 2, PIJ kali PIB dan CH atau tumpang tindih. Nah, organisme yang dipilih untuk tumpang tindih ini merupakan organisme di mana di jantan dan betina itu ada. Kayak misalkan nih, ini kan Midopia, dia jantan ada tapi di betina tidak ada, maka tidak akan kita masukkan. Jadi hanya akan dimasukkan organisme yang terdapat di kedua jenis kelamin. Jadi di sini nah, kalau dibungkus kan dia juga ada ya. Maka coba di sini di copy dulu. Kemudian crustacea juga ada. Crustacea. Lalu Nitsia ada ya, Nitsia. Kemudian Rhizolocenia ada dan Thalassionema juga ada. Sekali saja. Sementara untuk Tintinopsis dan juga Vorticella itu tidak ada, jadi kita tidak akan memasukkannya. Kemudian ini kita copy ke yang tumpang tindih bersamaan dengan nilai PIJ, PIJ-nya dan PIB-nya. Oke, di sini kita telah mendapatkan 5 jenis organisme yang terdapat di kedua jenis kelamin, di mana memiliki nama yang sama dan juga berada pada kedua jenis kelaminnya. Kemudian di sini kita akan mencari CH atau tumpang tindih menggunakan rumus 2 dikali dengan jumlah dari atau sigma dari PIJ dikali PIB, kemudian dibagi nilai PIJ kuadrat ditambah sigma dari PIB kuadrat. Nah, ini merupakan nilai dari tumpang tindihnya. Kita pindahkan saja. Di sini ada nilai sigma PIJ kuadrat, PIB kuadrat, dan CH. PIJ kuadratnya paste value. Ini PIB kuadratnya. Kemudian ini nilai CH-nya. Nah, ini merupakan nilai CH dari kedua jenis organisme yang telah kita hitung. Oke, jadi kita di sini akan menghitung bagian hubungan volume dan panjangnya, volume rata-ratanya. Nah, di sini sebelumnya telah ada data yang tadi copy dari yang di sini. Jadi di sini kita membutuhkan data berupa nomor ikan, punya total, bobot, jenis kelamin, banyak usus, organisme, volume rata-rata. Kemudian nomor ikannya ini dia telah diurutkan ya, betina dan jantannya.
Kemudian di sini panjang totalnya juga telah disamakan. Nah, di sini kita akan mencari volume rata-ratanya menggunakan rumus sum if. Nah, range-nya itu adalah memberikannya di string, kemudian kriterianya adalah memberikan ini, kemudian sum range-nya itu adalah volume rata-ratanya. Di string juga, enter. Ini kita ganti ke number. Nah, kemudian di drag ke bawah. Kelebihan. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan nomor ikan dan lain-lainnya, kita akan mencari nilai dari A, B, dan R kuadrat. Sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu karena ini terlalu kejauhan. Di sini. Nah, nilai A itu didapatkan dari rumus intercept. Kemudian Y-nya itu adalah volume rata-ratanya dari jantan. Kemudian X-nya adalah panjang totalnya. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Kemudian kita ganti ke number. Nah, kemudian untuk yang betina juga sama, memakai rumus intercept. Y-nya, kemudian X-nya adalah ini ganti juga ke number. Totalnya setelah didapatkan dari nilai A atau interceptnya, kita mencari nilai B atau slope. Dengan Y-nya sama, volume rata-rata di jantan ini. Dan X-nya volume rata-rata betina, jantan. Nanti langsung aja kali ya. Kemudian ini juga slope. Totalnya juga slope. Ini kita ubah ke number. Ini yang R kuadrat memakai rumus RSQ. Y-nya nol 09. Oh, ternyata semuanya jadi hitung ya. Ini jadi persen. 0,09%. Ini kita hitung lagi yang jantan. Ini juga kemudian ini pakai yang persen 17. Nah, dua angka di belakang koma aja samakan. Seperti ini. Oke, jadi di sini kita akan mencari persamaan
umum dari VM sama dengan A plus B PT. Jadi di sini kita memakai rumus. Sebenarnya kalau misalkan manual juga bisa, cuman di sini kita mencoba memakai rumusnya, yaitu sama dengan VM kemudian sama dengan round. Oh maaf, sebelum round itu dia pakai dan ini nilai A, kemudian dia sebetulnya ini kan nolnya banyak ya, jadi dia tidak bisa dibulatkan lagi ke yang terdekat, jadi pakai digitnya adalah 9. Kemudian dan lagi kutip ditambah yang nilai B itu dan round nilai B sama 9 juga dan kutip kemudian enter. Nah, didapatkan persamaan VM sama dengan minus 0,000039 ditambah 0,00009 PT. Nah, ini kita copy aja rumusnya. Tapi diganti jadi ini 4, ini. Kemudian yang ini juga kemudian kalau misalnya yang R itu tinggal di copy aja. Yang R di copy pakai paste value. Nah, telah didapatkan bahwa totalnya itu 0,09%. Kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke panjang usus relatif. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke panjang usus relatif. Di sini telah ada data nomor ikan, panjang total, panjang usus rata-rata, panjang usus relatif, panjang usus rata-rata, dan keterangan. Panjang usus relatif diperoleh dari panjang usus dibagi dengan panjang total. Nah, ini kemudian di drag aja ke bawah. Kita pastikan, nah sudah semuanya. Kemudian panjang usus rata-rata didapatkan dari rata-rata panjang usus relatif, yaitu memakai rumus average. Didapatkan 0,25 sekian, kalau misalkan dibulatkan itu 0,2579. Nah, nilai panjang usus relatif ini adalah 0,2 atau kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan adalah karnivora dan karena panjang ususnya adalah kurang dari 1. Didapatkan panjang usus relatif kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan yang diteliti adalah ikan jenis karnivora. Di sini kita perbaiki sedikit-sedikit, memberi highlight beberapa hal yang perlu di highlight. Terus ini dapat di wrap ke bawah seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.